dekat kalau itu ku yang berkata di dekat senang kalau itu ku yang berkata di dekat senang kalau itu ku yang berkata di dekat senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta untuk perwakilan dari anggota kelompok memimpin doa. Baik, kawan-kawan, kita mulai bimbingan pada siang hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, di sini bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Bintang Syarafina, bisa dipanggil dengan Ibu Bintang. Ibu berasal dari Kota Pangkalan. Sebelum kita mulai ke sesi kegiatan bimbingan kelompoknya, alangkah baiknya kita bisa lebih akrab lagi, bisa lebih santai lagi untuk bimbingan kelompok. Kita perkenalan terlebih dahulu, mulai dari sudut kiri. Oke, baik. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Muhammad Yusuf Saputra dari kelas 10C. Baik. Salam kenal teman-teman semua. Baik, kenalkan nama saya Muhammad Radit, saya dari kelas 10B. Baik. Selanjutnya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya dari Puspa Agrani, saya dari kelas 10C. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Putri Sabila, saya dari kelas 10L. Baik. Baik, perkenalkan nama saya Desita Aini, saya dari kelas 10A. Oke, di sini udah pada cantik dengan semua untuk bimbingan kelompok hari ini ya. Baik, sebelum kita mulai ke bimbingannya, Ibu ada mau membagi surat pernyataan kesediaan atau inform consent. Di surat ini kalian isi nama, jabatan, nomor HP dan alamat kalian, dan kalian harus tanda tangan untuk pernyataan bahwa kesediaan kalian untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Ya, Bu. Baik, ini surat pernyataannya Ibu simpan ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan dari bimbingan kelompok kita pada siang hari ini, yaitu tentang tujuannya bahwasanya untuk supaya kalian memahami pentingnya manajemen waktu, bisa mengenali kebiasaan yang membawa waktu, serta mengembangkan sifat disiplin dalam membangun kegiatan sehari-hari. Selain itu juga agar kalian dapat menyusun prioritas dan jadwal kegiatan secara teratur, serta berkomitmen menerapkan manajemen waktu untuk menunjang tanggung jawab pribadi, sosial, dan akademis secara seimbang. Baik, selanjutnya Ibu akan membacakan urutan dari bimbingan kelompok kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama kita akan storytelling. Yang pertama Ibu akan bercerita tentang cerita rakyat yang berasal dari Kota Pangkalan yang berjudul tentang Mak Sumai. Setelah itu kita akan melakukan brainstorming, dan setelah itu juga kita akan melakukan bermain peran atau yang biasa disebut role playing. Baik, langsung saja kita langsung ke storytelling bercerita.
Budak itu tinggal ngendong bapak dan dia sayangnya setiap hari ngendong bapak itu selalu ingatkan dia, emang dia rajin belajar, baca bantu gawe rumah, main jalan pergi jauh seni dusun. Hanya budak itu tidak kan kata apa kicak bantu tadi. Dia setelah dia jeng bantu gawe rumah, dia malah disini kajinya. Setelah dia jeng belajar, dia malah pilih lumayan nih kajinya nyampe lupa waktu. Nyampe ke bapak itu sering ngicing anak, nak, kapan zaman galaknya ngicing, kapan zaman galaknya ngikuti tapi kena kapan, dengarin, tapi ngicing itu nih kebetulan. Hanya budak itu masih ngambang, dia tuh lalu merasa kesal, pacak ngurus diri sendiri. Saat diingatkah, dia lalu merasa kesal, dia senang. Saat diingatkah jemutnya tadi, lambat tahun, dia main jadi gawat. Melawan jemutunya, dia peduli ke penasehat. Ada satu hari, budak itu ada diajak kajian pergi jauh dari dusun. Hanya angin itu petang, langit batulah. Hanya itu betulan ingatkan, nak, kabar jangan pergi ini angin malam. Hanya budak itu masih kina di dekat ini, tapi kecil di rumah tadi. Saat angin malam, angin kencang, suasana sepi. Budak itu mulai bingung. Dia tahu lagi jalan kembali ke mana. Di rumah ini mulai takut, merasa kesal, gegara di tengah ini, tapi kecil jemutunya tadi. Hanya setelah di dusun tadi, jemutu kayak juga dusun lain masih bom capai di mana-mana. Hanya alat-alat pertamanya didapat. Hanya setelah lama dicakari, akhirnya budak itu dapat ditemukan. Maka mainlah dibantah balik ke rumah. Sejak saat itu, budak itu merasa, tapi kecil jemutu itu kalau usahakan dia, hanya itu kan dia tu lah, maka baca jaga diri dia, maka baca melindungi dia seni bahaya. Maka dia pula belajar, maka kita mengikuti emosi kita, apa yang kemauan kita, tanpa mikir kata akibatnya, baca menimbulkan masalah. Sejak kejadian itu, jemput-jemput tua di dusun itu sering ceritakan tentang kisah Sungai, tentang budak-budak. Nek keluar malam, pacar culik Mak Sungai. Sejak kejadian untuk kemarin, cerita ini menjadi pelajaran untuk anak-anak jangan melawan jemutu, maka pacak jaga diri, pacak kontrol emosi, tidak mudah mengikuti tanpa pengaruh buruk seni kancil. Masuk ini menjadi simbol pengingat bahwa setiap perbuatan yang dilakukan tanpa mikir kepanjang pacak buat penyesalan. Jadi inti dari cerita yang ibu sampaikan ini, cerita ini mengajarkan bahwa kita harus patuh dan mendengarkan nasihat orang tua karena nasihat mereka itu bertujuan untuk melindungi dan menjaga kita dari bahaya. Jika kita keras kepala, tidak disiplin, dan hanya mengikuti kemauan sendiri tanpa berpikir akibatnya, maka kita bisa mengalami kesulitan penyesalan seperti tokoh yang dalam cerita tadi. Nilai terkandung dari cerita tersebut itu tentang manajemen waktu yang baik. Jika kita mampu membagi waktu antara belajar, bermain, dan membantu orang tua, serta tanggung jawab agar lebih teratur dan tidak menimbulkan penyesalan. Baik, dari penjelasan storytelling ibu tadi, apa yang bisa kalian dapatkan dari cerita tersebut? Boleh? Kalau menurut saya, cerita Mak Sungai ini mengajarkan bahwa kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Jika tidak, kita melakukan kesalahan dan menyesal di kemudian hari. Baik, betul sekali apa yang dibilang oleh Sinta. Supaya sebelum kita mengambil keputusan, kita harus memikirkan secara matang agar tidak menjadi penyesalan di akhir. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sesi role playing. Role playing ini seperti kita bermain peran. Bermain peran. Kan ini judul ibu tentang manajemen waktu. Jadi nanti kita akan bermain peran tentang manajemen waktu. Di sini ibu ada 5 lembar kertas gulungan yang akan kalian pilih. Di dalam ini ada peran-perannya masing-masing dan tugasnya masing-masing. Setiap yang kertas kalian pilih itu akan menjadi tugas kalian di role play nanti. Boleh dipilih.
mendapatkan peran utama? Saya Itu tugasnya dapat apa? Perannya peran sebagai apa? peran pertama atau utama berperan sebagai siswa yang sering menunda tugas. Kalau banyak bermain HP dan kurang disiplin sehingga tugas-tugasnya menumpuk. Baik. Perannya gimana? Ah, Perannya siapa? sudah. Baik, kemarin kedua siapa yang dapat? Saya perannya gimana? Sebenarnya itu berperan sebagai teman yang sering mengajak berbagi tentang bahkan dengan atau pertama semakin menunda tugas dan kurang memanfaatkan waktunya dengan baik. Baik, peran ketiga Saya Bu, di sini saya dapat siswa yang disiplin dengan peran-perannya berperan sebagai teman yang mampu mengatur waktu dengan baik, mengerjakan tugas tepat waktu, serta memberikan saran dan motivasi kepada tokoh utama. peran keempat Saya perannya itu berperan sebagai siswa yang membantu teman-temannya mencari solusi dengan menjalankan pembuatan jadwal harian, daftar prioritas dan target kegiatan agar waktu dapat digunakan secara baik. baik, peran selanjutnya Ini dapat penerima pengamatan dan kesimpulan. Mengamati perilaku yang menunjukkan manajemen waktu yang buruk, dampak dari kurang disiplin terhadap kegiatan belajar. Yang ketiga, menyampaikan hasil pengamatan secara singkat. Yang keempat, menunjukkan pesan dari di sini sudah ada semua yang tugas-tugas dari perannya. sudah betul. Baik, untuk selanjutnya mungkin Ibu akan beri waktu untuk kalian untuk mendiskusikan dialog dari peran kalian masing-masing. Dikirim mau jadi. Terus apa lagi? Kameranya. Iya iya. Ya. Bentar. Nah, abis ini tuh kan pengertian Ah. sudah, tujuan sudah, palingan tinggal. Sudah suruh mereka beres. Iya. Kalian bantuin tugasnya. Kan belum kerja kamu bukan? Nah, kalian sudah nih di pengertian, tujuan. Kalian tinggal tutup sama kesimpulannya be. Dikit lagi nah, nantinya kalian tidak kerja kalau malam aja. Jangan belum pokoknya tuh. Jangan refleksian dulu, cuma jadi. Iya, kalian nih udah aku tulis lagi nama kalian. Sudah lah, aku tunggu gue sampai 5 menit. Mereka ada kalau yang ini udah aku tulisnya nama kalian. Saudara ya. Sip. Kita kan tinggal ini yo tadi. Terus dia ngelanjutin ini sama yang ini. Tinggal kesimpulan. Berarti mereka tuh tinggal baju ulang beda sih. Beda banget mereka nih. Kita revisi bagaimana kita coba. Oh ini dia. Bener gak sih? Nah, ini tadi gue gak sih ya tulisan Aku nang. Nah, ada yang gawe kelas kali ini. Lo sudah, kalau kami lo sudah evaluasi mono B. Tinggal bagian penutup sama kesimpulan. Nah, dikit kalian tuh tinggal wae-wae baca beda galak. Ya, sudah. Malam ini deadline-nya kalian sumpah lah pada galak ini sudah aku tulis. Galak itu kalian mau kalian terpaksa lo main Iya. game kan ini di deadline malam. Kalau ini sudah ya sudah kita bisa nak main, nak makan, enggak kalian sudah dulu tugas nih. Kenapa itu? Semalam juga kan deadline-nya? Oh iya. Oh biar malam tuh aja kita udah buru-buru. Agak malam udah kerja, sudah kalian udah tulisnya udah mau kalian. Apalagi ini di ini loh. Iya, Google Classroom. masuk. Banyak kalau sering udah ngirim buku. Oke, ayo. Emang Dan diserahkan tugas. kalian baca lo main game itu kalian galau lagi lagi udah banyak loh. Tinggal kesimpulan. Sudah ada tulisnya ada orang udah galak. Jangan. Sudah. Sudah. Nah, baca ulang nih. Tinggal bagian kesimpulan sama bagian akhirnya. Iya. Jangan coba dari tadi gawe itu. Sudah. Awal salah. Awas saya tuh kalian cuma tinggalin baju itu. Makanya perhatiin. Iya. Apalagi soalnya gampang. Kalian. Isi. Coba dari tadi Sudah. gawe. Nah, sudah kan? Bener apa? Bentar dulu. Oh ini aku ini pemberian
Tipu kalian Udah tuh. bener nih, Bay, woy. Makanya Bay, kalian asik kok, tuh Bay. jangan nyepelein hal kecil. Nah, salah cuma ini aja nilai kita kurang. Ya, dari dan Lagi. Inilah ya. Oke. Nah, selesai. Selesai kan? Coba dari tadi selesai baca balik gitu. Ada next tugas kita kan? Hmm. Di kompor besok lusa itu. Iya. Nah, gawe pula. Besok kalian sudah selesai kak. belum itu tugas lama. Iya. Kalian tuh jangan asal main game baik loh. Kalian tuh harus bisa loh menilai mana yang deadline itu deket. Belajar kalian Tapi kan aku main game sudah Ya kan, kalian kan tugas. tidak, kok Sudah tidak. semua. Lah ini tugas kelompok bareng kita. Beda yo, tugas individu sama tugas kelompok. Tugas individu kan nilai kau dewek, tugas kelompok tuh nilai kita bareng-bareng. Kalian tuh utamakan tugas ini dulu nah, lihat jadwalnya yang mana, jangan terlalu ngulur-ngulur waktu. Jadi kita pas sudah ngerjain tugas, cepat juga selesai tugasnya. Baca kita ngerjain tugas individu yang lain. Nah, yang di tugas selanjutnya ada jam berapa? Jam 1 kelar ini sekolah. Habis ini Iya, balik belajar. sekolah tidak sih? Oh iya sore. Iya, nak balik dulu. Aku nak marah kayak kamu. Udah mau Jam 1 ya? Iya. Nah, iya, jam 1 tadi. Cak OGP ya, bisa dah? Nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Bulan udah janji namanya ke warnet. Ay kan, kalian tuh selalu. Kok tuh ini kan tugas kelompok loh. Kok nggak lahiran aja kayak. Lagian kan kok bisa main game di rumah. Tapi kan bulan janji. Dibatalin dulu. Iya. Habis latihan di tempat itu kan bisa. Makanya kita selesai ngerjain tugas, selesai pula bisa kalian main. Kita tuh dulu prioritas dulu. Kalau pada guys kan pada. Iya. Ya, sudah bisa ke. Awas ya jam 1. Awas kalian ngulur-ngulur waktu, kalian tuh biasa disiplin makanya. Jadi tugas cepat selesai, sudah puluh kali kita baca istirahat ngerjain yang lain. Ya nih. Ya nih. Jadi besok jam 1 berarti kita tinggal ngerjain yang inilah ya. Udah selesai, kumpul ke ya. Tinggal besok jam 1 ya jadi. Nah, jadi menurut saya hasil pengamatan selama roleplaying ini menunjukkan bahwa yang pertama saya mengamati bahwa perilaku manajemen waktu yang buruk seperti menunda mengerjakan tugas, terlalu banyak bermain game dan tidak membuat jadwal belajar. Dan yang kedua, kurangnya disiplin menyebabkan tugas terlambat selesai, hasil belajar menurun dan materi pembelajaran menjadi tertinggal. Yang ketiga, akibatnya siswa menjadi merasa terburu-buru dalam mengerjakan pekerjaan. Jadi kesimpulan dari roleplaying ini dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu dapat disiplin sangat penting dalam kegiatan belajar, mengatur waktu dengan baik dan disiplin menjalankan jadwal, tugas dapat diselesaikan tepat waktu, proses belajar menjadi lebih efektif dan prestasi belajar dapat meningkat. Baik. Jadi kita tadi barusan selesai melakukan kegiatan roleplaying. Ibu ingin bertanya sedikit ini. Apa yang kalian dapatkan dari kalian melakukan kegiatan roleplaying tadi? Boleh? Mungkin yang bisa kami dapatkan dari bermain roleplaying tadi adalah bahwa manajemen waktu itu penting karena kita dapat menentukan prioritas-prioritas yang dapat kita kerjakan terlebih dahulu, seperti kalau ada tugas atau ada kegiatan yang lebih penting daripada sekedar bermain game ataupun melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya itu bisa jadi kita prioritaskan terlebih dahulu. Begitu saja Ibu. Oke, baik. Jadi untuk kalian, Ibu ada kata-kata sedikit untuk teman tentang manajemen waktu seperti gunakanlah waktu kalian sebaik-baiknya. Biasakan untuk tidak menunda-nunda pekerjaan, dahulukanlah hal yang penting dan buatlah jadwal kegiatan harian agar kegiatan belajar, istirahat, dan aktivitas lain tetap seimbang. Jika kita disiplin dalam mengatur waktu, tugas akan menjadi lebih ringan, hasil belajar lebih baik, dan kita juga tidak mudah stres. Ingat, orang yang sukses itu bukan dari orang yang paling pintar saja, tetapi yang paling mampu memanfaatkan waktu yang lebih baik. Baik, selanjutnya sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kita pada siang hari ini, Ibu akan membagikan lembar refleksi diri. Jadi kalian boleh mengisi lembar ini, merefleksikan diri kalian.
Ini boleh dibawa pulang saja. Nanti besok kita berjumpa lagi dan bawa diberikan ke ibu. Oke. Sebagai penutup pada bimbingan kelompok kita pada siang hari ini, semoga apa yang sudah kita bahas tentang manajemen waktu dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari mengatur waktu jadwal, menentukan prioritas, sampai menghindari kebiasaan menunda pekerjaan. Harapannya kalian bisa untuk menjadi lebih pribadi yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan mampu memanfaatkan waktu yang dengan baik. Terima kasih atas partisipasinya kalian pada hari ini dan mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Azwara. Aku belajar. Dan disiplin dong. Aduh. Dah.